Halo teman-teman, menyambung pembahasan sebelumnya mengenai konsep GCG, kali ini kita akan membahas tentang framework atau kerangka kerja daripada GCG. Penyusunan kerangka kerja GCG menjadi bagian perencanaan sebelum mulai menerapkan GCG di sebuah perusahaan. Hal ini penting supaya menghindari perusahaan dari kesalahan fatal di kemudian hari yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, kerangka kerja GCG sebaiknya disusun secara detail dan sistematis. Kerangka kerja GCG dapat dimulai dengan memahami organ-organ yang harus terdapat di dalamnya. Dengan kata lain, kerangka kerja GCG meliputi hal-hal penting yang tidak boleh terlewatkan. Setelah memahami organ-organ dalam corporate governance, maka dapat disusun kerangka kerja implementasi GCG. Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan, dan pengawasan yang efektif. Kerangka kerja GCG juga disusun dengan memberi ruang pertanggungjawaban direksi kepada perusahaan dan pemegang saham atau stakeholder. Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006. Adapun prinsip-prinsip tata kelola tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan merujuk pada hierarki perundang-undangan di Indonesia, prinsip tersebut diturunkan secara lebih konkret di dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Selanjutnya tentang kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan di dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang diterapkan secara berkelanjutan akan menjadi budaya perusahaan. Pada saat ini, kerangka regulasi belum mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk memiliki kode etik. Tetapi berdasarkan pedoman umum GCG, perusahaan didorong untuk memiliki kode etik yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris untuk kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Sedangkan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap pengaduan yang terkait dengan pelanggaran kode etik dapat ditangani dan diproses dengan benar. Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan teknologi informasi atau IT, maka perlu disusun tata kelola teknologi informasi atau IT governance yang menjadi bagian integral dari enterprise governance, supaya dapat menjamin pemanfaatan dari implementasi IT tersebut. IT governance merupakan salah satu pilar utama dari GCG. Karena itu dalam pelaksanaan IT governance sangat diperlukan standar tata kelola IT dengan mengacu kepada standar tata kelola IT internasional yang telah diterima secara luas dan teruji implementasinya. Dalam implementasi IT governance terdapat beberapa kerangka kerja. Berikut salah satu contoh sederhana daripada kerangka GCG. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Setiap tahun, perusahaan wajib mengadakan RUPS untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan untuk tahun buku yang telah berjalan. RUPS ini bertujuan antara lain untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham serta penunjukan akuntan publik. Yang kedua, adanya Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi. Yang ketiga, direksi. Direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi SISDUR yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Yang keempat, komite. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris, tugasnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite bisa bermacam-macam, misalnya komite audit, komite remunerasi, komite keuangan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, Satuan Pemeriksa Internal atau SPI. SPI dapat memberikan jasa audit atau assurance dan konsultasi yang bersifat independen.
SPI diharapkan menjalankan tugasnya secara objektif. Supaya penerapan GCG berjalan efektif, maka diperlukan adanya pengklasifikasian karakteristik perusahaan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di materi pembahasan berikutnya.